Kok saya sholatnya khusyuknya kok susah ya? Mungkin apa? Mata kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kok saya membaca isti'adah dan membaca Al-Fatihah ketika sholat kok nggak merasa nikmat ya? Mungkin lidahmu, mungkin jempolmu sering kemudian melakukan dosa tanpa kamu sadari. Akhirnya apa? Allah hukum ketika kamu sholat kamu tidak bisa merasakan kenikmatan sholat. Istighfar lah. Kita minta sama Allah, jadi jangan sensitif dalam urusan dosa, sensitif sama ibadah. Ya Allah, berikanlah saya khusyuk dalam sholat, ya Allah. Berikan kembali saya khusyuk dalam sholat. Dengan apa? Meninggalkan perkara dosa, karena dosa itulah yang menyebabkan apa? Pantangan-pantangan hati akhirnya sering kita langgar, dan itu yang merusak hati pertama kali. Kan kita mengetahui ya penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim. Allah itu menghukum hati lebih dulu sebelum Allah menghukum fisik ketika orang itu berbuat dosa. Jadi Allah itu menghukum hati dulu ketika dia berdosa. Maka kemudian baru Allah hukum fisiknya. Makanya meninggalkan larangan merupakan salah satu perkara yang bisa menjadikan kehidupan kita itu kemudian apa? Yaitu adalah untuk menyembuhkan hati yang sakit. Ada nggak orang yang datang ke dokter sudah kemudian istirahat, seminggu datang lagi dia ngomong masih kenceng ini leher saya dok. Dokternya ngomong, sudah istirahat? Sudah. Berapa hari? 10 hari. Santan ditinggal? Nah itu, santan tidak bisa saya ninggal. Kira-kira dokternya akan ngomong sembuh? Enggak lah. Oh, santan aja nggak ditinggal loh Pak. Walaupun Bapak istirahatnya 2 tahun juga nggak akan sembuh. Tinggalin dong larangannya, pantangannya itu santan sama jeroan. Tinggalin. Maka sama itu, orang yang melakukan dosa itu sama, kira-kira dosa yang kita lakukan itu apa? Jangan sampai ya kita mikir, dosa saya apa ya? Saking tidak sensitifnya sama dosa. Padahal dosa kita banyak atau tidak? Banyak. Bisa jadi satu hari itu malaikat rokib nganggur, malaikat atletnya sibuk. Loh ya kan kita nggak ngerti Bu, ya nggak? Kita emang ada yang mengatakan bahwa kita sempurna. Para salaf aja pernah kan? Ibu kan pernah kan lihat para salaf itu ada yang sampai membuat percobaan dia. Disurvei dia buat kantong itu 2 di bajunya, kemudian dia kumpulkan itu, kemudian kerikil itu di bajunya, kemudian dia ingin tahu untuk ngitung, coba dari mulai pagi sampai malam dihitung itu. Kalau dia melakukan kebaikan dia masukkan kerikil itu di sebelah kanannya, kalau dia melakukan kejahatan menurut dia ini salah ini, dia masukkan kerikil di sebelah kirinya, terus kayak gitu refleks, dia masukkan refleks sampai malam. Ketika dia kemudian mengeluarkan kantongnya yang sebelah kanan, dia kaget, loh cuma dikit. Dan ketika dia mengeluarkan kantong dari sebelah kiri banyak, nangis, seduh-seduh, menangis, kemudian pingsan. Dalam tangisan itu akhirnya berujung sakaratul maut, dan sempat ada sebuah karomah. Apa karomahnya? Tiba-tiba ada suara orang yang membacakan Al-Quran tanpa ada yang tahu siapa yang membacakan Al-Quran itu. Yaitu apa? Ketika kemudian dia berkata, ada yang membacakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Habis ada suara itu, meninggal dunia dia. Mereka yang kemudian ada di samping jasadnya itu pada saling bertanya, kamu tadi yang bacain Quran? Bukan saya. Kamu bukan. Kamu bukan. Tidak ada yang ngaku. Dan itu bentuk karomahnya kapan? Ketika dia mengeluarkan kantongnya yang sebelah kiri, dia dapatkan apa? Sebanyak itu dosa yang dilakukan. Dia berkata, kalau satu hari sebanyak ini yang aku sisat di hadapan Allah, apalagi 70 tahun selama ini aku hidup, berapa banyak kerikil yang nanti akan dihisap oleh Allah atas diriku. Pingsan itu. Di situ kita akan paham. Jangan merasa, saya tuh kelihatannya nggak melakukan dosa deh dari pagi, bener-bener aja hidup saya lempeng-lempeng aja. Itu karena kita tidak sensitif terhadap perkara dosa saya ataupun ibu, sama dua-duanya.